Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Fauzia, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 213B dari Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Pada aksi nyata kali ini saya melakukan penerapan dan pemahaman konsep inti modul budaya positif di sekolah saya. Pada penerapannya, saya melakukan pembentukan keyakinan kelas di kelas saya, sedangkan pemahaman mengenai konsep inti modul budaya positif, saya melakukan diseminasi kepada rekan sejawat. Berikut adalah kegiatan pembentukan keyakinan kelas di kelas 4C. Sebelum pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelas kita apa? Ya, sudah ditempel di sana. Apa yang pertama? Salah. Tak kelihatan. Yang pertama apa itu tulisannya? Harus tertib di dalam ataupun di luar kelas. Terus yang kedua apa?
masuk ke dalam tanggung jawab. Terus apa lagi? Menghargai sudah. Toleransi, ya toleransi dengan teman. Nah sekarang Bu Ani pengen kalian menuliskan satu nilai kebajikan, satu keyakinan, satu hal keyakinan yang kalian yakini bahwa kalian bisa melaksanakan hal itu. Contohnya ya, contohnya disiplin. Kalau kalian tulis disiplin, berarti kalian yakin kalian bisa melaksanakan disiplin sebagai murid, sebagai siswa. Boleh 3, boleh 4, minimal 2, ya. Pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh. Ditulis keyakinan kalian. Bukan membuang sampah ya, tapi nilai kebajikan dari membuang sampah pada tempatnya itu apa tadi? Bukan, itu termasuk tanggung jawab. Berarti tanggung jawab itu. Nilai kata-kata positif yang kamu yakini, yang sudah ditempel di sini. Siapa yang sudah? Sudah ditempel.
ada? Tanggung jawab. Saling bersaudara. Saling bersaudara itu apa berarti? Saling bersaudara itu apa berarti? Rukun. Berarti rukun ya. Ya, menyayangi, tanggung jawab. Oke. Nah, ini keyakinan. Inilah nilai kebajikan yang kalian yakini akan kalian lakukan di kelas ini. Kalau kalian sudah melaksanakan di kelas ini, nanti di luar kelas dalam sekolah kalian juga harus menerapkannya. Contohnya, kalian sudah menuliskan tertib. Berarti di kelas kalian harus jadi anak yang tertib. Jadi anak yang tertib. Kalian yakin bisa jadi anak yang tertib? Bisa. Contohnya apa kalau tertib di kelas itu? Fokus pada pelajaran, oke. Ya, tidak mengganggu pembelajaran. Kalau mau berpendapat harus apa? Angkat tangan. Iya, betul. Harus angkat tangan dulu. Kalau di luar kelas, tertibnya kalian bagaimana? Hah? Tidak teriak-teriak saat kelas lain ada pelajaran. Ya, saat upacara harus bagaimana? Iya, tertibnya bagaimana? Ya, diam. Diam lah, iya, diam. Maksudnya diam itu adalah sikap sempurna. Harus sikap sempurna. Nggak boleh pas kayak tadi goyang. Dan atributnya harus tenang. Terus kalau yang dua menghargai berarti apa? Contohnya kita tidak boleh mengejek. Jangan suka mengejek temannya. Nggak boleh. Kalian nanti sudah tadi wanita di sini ya, keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas itu kita laksanakan sama-sama. Sudah ditulis menghargai, berarti sudah tidak ada di kelas 4C yang saling mengejek ya. Oke, bisa dilaksanakan? Bisa. Bertanggung jawab. Nah, kalau bertanggung jawab ini apa contohnya? Apa tadi? Ya, habis makan sampahnya dibuang ke tempat sampah. Semua sampah yang dihasilkan oleh diri sendiri, ya kita sendiri yang harus membuang. Jangan sampahnya jatuh ke bawah terus kamu dorong ke meja temannya, itu tidak boleh ya. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Disiplin, mandiri. Kalau mandiri bagaimana kalau mandiri? Iya, mengerjakan sendiri ya. Waktu ulangan juga dikerjakan sendiri. Nggak boleh kerja sama, nggak boleh nyontek. Terus apa lagi tadi ya? Sopan harus bagaimana sopan? Sopan pada guru, sopan kepada teman. Ya, kalau berbicara dengan Bapak Ibu harus bagaimana? Kalau gini boleh nggak? Bu Ani, aku mau loh kelas. Bangunin loh. Kesiangan, boleh nggak seperti itu? Kalau kalian tidak bisa memakai bahasa Jawa Romo, lebih baik memakai bahasa Indonesia. Kamu boleh bilang kon-kon ya. Dipanggil kon-kon. Tidak menolong teman. Terus apa tadi ya? Wanita lagi percaya diri. Berarti tidak boleh malu. Percaya dengan kemampuan diri sendiri. Kalian harus yakin bahwa kalian bisa.
Yang pertama tadi apa,
Oke, sudah jadi sekarang keyakinan kelas 4C. Apa saja? Ayo baca. Bertanggung jawab, menghargai, dan tertib. Oke. Nah, ini sudah jadi keyakinan kelas 4C. Nanti kita tempel dan kita laksanakan bersama. Oke, terima kasih sudah bekerja sama hari ini. Kita tutup dengan yel-yel lagi. Ayo tangannya ke atas. Satu, dua, tiga. Buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup, buka, tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Berhadapan, berhadapan, berhadapan. Masih ingat tangannya? Double, double, this, double, double, that, double, this, double, that, double, double, this. Ingat ya? Ini dulu ya. Ayo, berhadapan. Berhadapan. Sudah siap? Ayo, 1, 2, 3. Double, double, this, double, double, that, double, this, double, that, double, double, this, that. Kalian juga ikut ngomong. Kalian juga ikut ngomong ya. Ayo ulangi. 1, 2, 3. Double, double, this, double, double, that, double, this, double, double, this. Oke. Sekarang lebih cepat lagi. 1, 2, 3. Double, double, this. Oke, teman-teman, buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya pemahaman saya mengenai modul budaya positif saya diseminasikan kepada rekan sejawat. Berikut kegiatan diseminasi yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur yang terhormat Kepala SDN Sukodua Bapak Suwandi beserta Bapak Ibu Guru SDN Sukodua yang berkenan hadir pada siang hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul siang ini di kelas 6C dalam mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Nah, selanjutnya diseminasi mengenai pemahaman budaya positif yang sudah saya lakukan kepada teman sejawat di sekolah. Semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.
Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini diberikan kelancaran dan membawa manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Ala hadirin yang wali syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mulai diseminasi, marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata pengantar terlebih dahulu dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Pak Suwandi dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru, Staf, wabil khusus Bu Anif Fauzia yang sedang melakukan proses diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur dan Allah SWT yang mengatas limpah rahmat taufik kepada kita semua dapat melaksanakan kegiatan ini dalam Ramadan. Yang kedua, selawat dan salam selalu kita limpahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang mana dia telah beri suri teladan, beri contoh mana yang tak menempatkan mana masalah. Ibu bapak yang sangat saya hormati, sudah kesekian kalinya kegiatan ini. Kemarin setelah Pak Cecep, kemudian Bu Fatih, sekarang giliran Bu Anif Fauzia untuk melakukan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kami selaku pimpinan di lembaga ini sangat bangga pada beliau-beliau ini yang dalam proses pelaksanaan calon guru penggerak dari SDN Sukadua ini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selalu diberkahi oleh Allah, diberikan oleh Allah kemudahan dan kelancaran sehingga bisa melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa juga ini adalah untuk memotivasi yang lain, Bapak Ibu guru yang lain. Mudah-mudahan ada angkatan yang ke-11 yang insya Allah nanti terakhir pendaftarannya itu tanggal 27. Mudah-mudahan di antara sekian guru yang belum menjadi calon guru penggerak ini segera daftar untuk mengikuti dan mendaftarkan menjadi guru penggerak, karena apapun nanti dari proses guru penggerak ini, ilmu dan pengalaman-pengalaman yang didapat senantiasa juga untuk kebaikan, baik untuk dirinya sendiri, juga untuk teman-teman, berimbas kepada teman-teman yang lain, juga pada endingnya adalah untuk pembelajaran kepada anak didik kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini semakin banyak calon guru penggerak yang berasal dari SDN Sukadua ini akan semakin bagus, semakin banyak ilmu yang didapat, semakin banyak pengalaman-pengalaman baru yang didapat dari pelaksanaan calon guru penggerak ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Mudah-mudahan untuk yang lain segera mengikuti jejak beliau. Kiranya itu Bapak Ibu, mudah-mudahan sekali lagi berjalan lancar dan sukses untuk mereka bertiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ondi atas penghantar untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya langsung kita masuk pada diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Seperti biasa rasanya tak lengkap kalau saya tidak berpantun. Jangan lupa bilang cakep yang kompak ya Bapak ya. Cantik, oke. Kerja
kerja pagi, pulang pagi. Kaki gatal disengat semut. Saya ucapkan selamat siang saudara-saudari. Bertemu lagi dengan aku yang imut. Saya ucapkan kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua masih semangat ya di siang hari yang panas ini. Semoga panasnya bisa hilang dengan seteguk teh pucuk yang dingin. Oke, nah sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu biar semangat. Monggo, kita berdiri dulu. Biasanya ini murid-muridnya yang ngedance ayam. Sekarang kita lakukan dance ayam dulu. Ayo bubur. Monggo Bapak Ibu. Putar badannya. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Aku nggak sudah maksud itu kayak gini kayak ayam kedinginan. Oh, panasan. Oke, lanjut. Nah, fokus kita pada siang hari ini kita akan bahas tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, kegiatan kelas dan spiritual restitusi. Wah, banyak sekali ya. Kita bahas pertama tentang paradigma belajar. Seperti kita ketahui, Bapak pendidikan kita adalah Sinten Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut beliau yang ada dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi setiap anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu hal-hal alami yang dimiliki oleh
setiap anak, misalnya tentang kejujuran, tentang sifat-sifat baik yang dimiliki anak. Layaknya kita sering mendengar ya bahwa setiap anak itu lahir bagaikan kertas putih. Akan seperti apa dia nantinya tergantung kita dan lingkungan yang membentuk anak itu akan menjadi seperti apa. Jadi pada dasarnya setiap anak itu baik, tapi segala nantinya jadi karakter dia seperti apa, dia jadi anak seperti apa itu tergantung lingkungan di sekitarnya. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman adalah zaman atau masa di mana anak itu hidup atau tumbuh. Seperti jangan misal pernah mendengar apa yang diucapkan, ya kalau ya Pak Sulis kok pinter dari beliau Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan sampai sekarang anak kita yang hidup pada hari ini kita didik seperti kita di zaman kita kecil. Kalau sekarang sudah teknologinya sudah berkembang dengan pesat, jangan diajari dengan metode yang sama ketika kita di SD dulu. Tentu sudah tidak sinkron, tidak nyambung, tidak sesuai. Kemudian dalam menuntun, guru ibarat petani dan murid ibarat biji tumbuhan yang disemai dan ditanam. Kita ibarat adalah petani dan anak-anak itu adalah biji, sedangkan lingkungan sekolah ini adalah tanahnya. Seharusnya kalau kita menginginkan hasil panen yang baik, yang berkualitas, tentu kita membutuhkan tanah yang subur. Kita harus memberikan pupuk yang baik, kita harus menyiramnya. Nah, semua yang kita berikan adalah hal-hal yang positif, yang baik, sehingga kualitasnya nanti dia akan jadi baik pula. Dalam menuntun murid diberi kebebasan, guru memberi tuntunan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, agar murid dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu berada dalam posisi menuntun, bukan mengontrol, bukan memerintah, tapi kita menuntun, mengarahkan. Setiap anak itu sebenarnya punya pengetahuan, tapi kita mengarahkannya ke hal-hal yang baik, ke hal-hal yang positif, sehingga akhirnya dia nanti bisa menjadi anak yang sukses, yang bertanggung jawab, yang bahagia lahir dan batin. Next, Bu Fatin. Nah, di sini disebutkan teori kontrol menurut Dr. William Fraser. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita sebagai guru kadang itu merasa begini, aku guru dan kamu adalah murid. Kamu harus mematuhi apa yang jadi peraturanku dalam kelas. Padahal sebenarnya ketika kita memaksa untuk mengontrol murid, itu tidak akan jadi efek jangka panjang. Mungkin hanya pada saat itu juga dia patuh pada kita, tapi jangka panjangnya tidak akan dia lakukan lagi karena dia merasa terpaksa kalau tidak dari dalam dirinya sendiri. Terus ilusi bahwa semua pengakuan positif, efektif dan bermanfaat. Pengakuan positif atau bujukan itu termasuk bentuk-bentuk kontrol. Misalnya dengan memaksa anak untuk kerjakan LKS halaman ini, yang nilainya 100 nanti dapat hadiah. Berarti itu kan termasuk kita mengontrol ya, mengiming-iming hadiah, mengiming-iming sesuatu yang membuat mereka suka. Baik, aku nanti akan menjadi anak baik, aku akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan dikasih hadiah sama Pak Yusuf misalnya, seperti itu ya. Tapi ternyata itu tidak selalu berdampak positif. Itu hanya bisa terjadi dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ketika Pak Yusuf tidak hadir,
Yes, aku nggak mau ngerjain lagi, aku nggak dapat hadiah, kan begitu. Terus yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita juga karena aku lebih dewasa, ya aku punya hak. Kamu kan lebih kecil, aku yang lebih berpengalaman, kamu harus nurut sama aku. Nah seperti itu. Lanjut, kita masuk kepada disiplin. Di setiap lembaga pasti disiplin ini menjadi nilai kebajikan yang ditanamkan. Sebenarnya disiplin itu apa sih? Disiplin itu apa? Nama Pak Yusuf. Disiplin itu kalau saya rasa patuh sesuai dengan aturan. Di sekolah itu kan ada aturannya, jadi menyesuaikan dengan aturan sekolah supaya nanti kedepannya ya anak-anak ini supaya menjadi anak yang baik ya. Saya kira seperti itu, sesuai patuh terhadap aturan sekolah ya. Disiplin adalah patuh. Kalau Pak Sulis bagaimana? Disiplin kalau menurut saya itu adalah hampir sama dengan Pak Yusuf, yaitu patuh terhadap aturan, patuh terhadap waktu. Jadi kalau mulai kita disiplin, ya kita harus bahasa sekarang itu on time. Disiplin adalah patuh, tapi sebenarnya patuh kepada aturan siapa ya? Tata tertib. Siapa yang buat tata tertibnya, Bu? Oke, tadi disiplin adalah patuh pada aturan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru bersama stakeholder. Baik, lanjut. Nah, kalau di sini yang dimaksud disiplin adalah disiplin diri, maksud saya ya, yang memiliki motivasi internal. Kalau kita membuat aturan, kan dari kita sendiri. Anak-anak tidak terlibat. Kalau aturan sekolah itu anak-anak tidak terlibat, pokoknya ini aturan sekolah, kamu harus manut. Berarti kamu anak disiplin kalau nurut sama aturan sekolah. Berarti motivasinya masih eksternal, kan dari luar, paksaan dari luar. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita. Nah, itu yang dimaksud dengan motivasi eksternal. Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, kalau tidak mematuhi aturan, biasanya nanti ada sanksi atau hukuman. Nah, di sini sebenarnya kalau disiplin positif itu harusnya tidak menggunakan hukuman. Kita nanti akan belajar tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Seharusnya kalau melanggar dia akan direstitusi, bukan dihukum. Lanjut Bu Fatin. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik. Disiplin positif, disiplin yang baik itu kita menanamkan motivasi intrinsik. Kita memotivasi agar motivasi dari dalam diri anak itu keluar dari sendirinya. Jadi dia itu sadar sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena kita, bukan karena orang lain, bukan karena kepala sekolah, tapi dia itu sadar. Seperti kalau jenengan sekarang kan saya yakin semuanya sudah punya motivasi intrinsik mengenai sholat 5 waktu. Jenengan kan tidak perlu disuruh, tidak perlu dihukum dulu, kan sudah paham bahwa kewajiban saya sholat jam segini, waktunya sholat duhur, ya saya berangkat sholat sendiri. Walaupun ada orang yang tahu atau tidak, ya jenengan sudah melakukannya sendiri, ya kan? Nggak perlu saya keliling, ayo Pak Sul, sholat Pak Sul, kok tak kayak permen, kan dari gitu ya. Berarti itu sudah punya motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi intrinsik itu tidak terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu maksudnya ya seperti disiplin, tanggung jawab,
jujur, rukun, dan lain sebagainya. Oke, lanjut Pak Yusuf. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif tadi, kalau semuanya bisa memiliki disiplin diri yang positif, maka bisa membentuk lingkungan yang positif. Kalau lingkungan kita sudah menjadi lingkungan yang positif, semua anak berbuat hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka kita bisa memiliki budaya yang positif juga. Nah, tapi ini tidak bisa dilakukan sendiri. Semua harus bekerja sama, harus saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk menerapkan tujuan mulia itu. Nah, tujuan mulia agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Misalnya kita ngambilnya nilai-nilai kebajikannya disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab. Nah, akhirnya kita bisa mencapai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Lanjut Pak. Nah, kita masuk pada teori motivasi. Kita paham bahwa setiap anak dalam melakukan suatu tindakan itu pasti punya alasan, pasti punya motivasi, entah itu tindakan yang baik atau tindakan yang buruk. Misalnya tindakan yang buruk, bertengkar dengan teman, mendorong teman, pasti dia punya alasan kenapa kok mendorong temannya, punya alasan atau punya motivasi. Pertama, biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa saja dia melakukan sesuatu karena dia tidak ingin dihukum. Nah, biasanya anak yang punya motivasi seperti ini, dia akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, dia sedang menghindari permasalahan. Misalnya kalau hari ini ya, hari Senin, anak-anak memakai atribut lengkap. Alasannya apa? Biar tidak dihukum sama Pak Denny. Tapi setelah upacara, dia lepas lagi dasinya. Ketika di kelas sudah nggak upacara, habis lolos dari hukumannya Pak Denny, dan tak lepas lagi dasiku, bajunya model-model lagi. Nah, itu berarti dia belum punya motivasi intrinsik. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan akan bertanya, apabila selesai melakukannya, apakah menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini berarti dia hanya akan melakukannya ketika ada orang itu. Misalnya Pak Sulis, seperti tadi yang saya ceritakan, kalau ada Pak Sulis, biasanya Pak Sulis ini ngobrak muridnya, ayo sholat zuhur jamaah semuanya. Kalau tidak sholat zuhur di sini, nanti ada sanksinya. Ketika ada Pak Sulis, ya anak-anak sholat semuanya. Tapi ketika suatu hari Pak Sulis ini tidak masuk, oh itu masuk yang hukuman. Kalau imbalan atau penghargaan, dia dapat hadiah. Dapat permen. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kalau ini yang paling kita harapkan ya. Jadi anak-anak itu memang melakukan tindakan karena dirinya sendiri, karena nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka di sini akan ada bertanya, menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Jadi sebelumnya dalam lingkup kelas saja kita membuat keyakinan kelas dulu. Nilai-nilai kebajikan apa yang bisa diterapkan di kelas itu dan mereka yakini, dan kita bisa melakukannya bersama-sama. Misalkan di kelas jenengan biasanya tertib, anak-anak tahu dan paham bahwa tertib itu wajib dilakukan agar suasana kondusif, disiplin harus dimiliki oleh setiap anak, jujur harus dimiliki setiap anak. Nah, itu jadi nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang
ya, kita baca bersama-sama. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ayo. Kenapa Bu Nisa datangnya sebelum jam 7? Motivasinya apa? Sesuai aturan. Sesuai aturan. Berarti motivasi internal atau eksternal? Kalau sesuai aturan, eksternal. Oke. Kalau Bu Ina? Oke, mulia sekali. Memberi contoh pada anak-anak supaya mengikuti gurunya. Kalau ini berarti motivasi internal atau eksternal? Internal. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan? Artinya ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terbaik, berprestasi, nggak pernah telat? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, sebagai teladan bagi murid karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh? Manakah motivasi paling kuat? Coba berhasil. Iya Bu, seperti halnya Bu Ina, jadi itu juga bisa menjadi contoh buat para siswa. Kalau seandainya gurunya datang di atas jam 7, maka siswa aturannya kan harusnya seperti ini, kok guruku melanggar sendiri. Itu kalau mengikuti aturan. Kalau tidak, kita ingin memberikan contoh yang terbaik buat anak didik kita bahwa jamnya jam 7 maksudnya. Kalau bisa kita berangkat sebelum jam 7, menghindari kalau di jalan itu ada sesuatu yang terjadi, apa bocor atau apa seperti itu. Terima kasih Bu Rasi, super sekali. Bu Rasi sudah menerapkan guru digugulan ditiru. Jadi kita sebagai guru itu apa yang kita lakukan, semua apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu bisa ditiru oleh anak-anak kita ya. Lanjut Pak. Nah, kita belajar tentang hukuman atau konsekuensi. Sebelumnya Bapak Ibu tahu apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ayo, siapa yang mau mengeluarkan suara emasnya? Kalau hukuman itu biasanya sudah ditentukan. Biasanya karena saya guru ya, jadi yang menentukan gurunya. Kalau konsekuensi itu biasanya kesepakatan. Itu cantik. Terima kasih Bu Nisa. Kalau hukuman, guru, saya garis bawahi kalau hukuman itu guru yang menentukan. Begitu Bu Nis? Kalau konsekuensi kesepakatan, ya setuju. Kalau hukuman itu satu arah ya, jadi kita menghukum tanpa anak-anak tahu. Wes pokoknya kamu salah, hukumanmu iki, ojo kakean protes. Berarti itu semua dari guru. Anak melakukan dengan terpaksa. Kadang dia merasa aku salahku apa kok hukumannya gini. Salahku aku tidak mengerjakan PR kok aku disuruh lari mengelilingi lapangan, kan nggak nyambung sebenarnya. Salahnya apa, hukumannya apa, dan anak jadi tersakiti. Kalau konsekuensi seperti yang sudah kita lakukan bersama di kelas, Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas ya. Nah, di kesepakatan kelas itu kan sudah bersepakat dengan anak-anak aturan kelas itu apa saja dan punya konsekuensi jika anak ini melanggar, maka konsekuensinya apa, kan sudah jadi kesepakatan bersama, jadi anak-anak itu tahu konsekuensinya. Nah, sekarang kita bedah kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi
dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Dia tiba-tiba menjadi gagap dan saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang gagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva yang memegang ujung hidungnya. Oke. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Kira-kira bagaimana? Setuju atau tidak? Kalau pendapat saya tidak setuju ya, karena itu bisa menimbulkan trauma atau anak itu menjadi semakin minder. Jadi dia tidak ada motivasi untuk lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Dia. Terus menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi, Pak Yusuf? Hukuman. Kenapa? Karena pada waktu itu langsung spontan Pak Seno menghukum karena Iva ditanya itu gugup, kan nggak bisa apa-apa, memang kelihatannya seperti itu. Saya rasa itu aja ya. Jadi itu adalah hukuman yang mendadak istilahnya. Oke, hukuman ya, karena di situ Iva merasa tidak nyaman, dia malu dan bisa jadi dia jadi trauma. Terima kasih Pak Yusuf. Lanjut. Nah, sekarang kita bedakan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Akhirnya kalau kita menerapkan hukuman, ketika anak berbuat salah, dia akan berbohong. Aku loh enggak Bu, aku enggak melakukan itu. Malah kadang menuduh temannya, nunjuk konconi. Bukan aku Bu, tapi dia loh. Nah, kalau konsekuensi, di sini murid akan belajar taat peraturan karena sudah tahu konsekuensinya, jadi dia akan lebih itu lagi ya. Kalau restitusi, murid akan belajar memecahkan masalah. Hukuman, kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Yes, kamu salah, ya wis ini hukumanku. Kamu nggak boleh nolak. Terus konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Dampaknya kalau hukuman itu murid jadi marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Dia merasa aku salah dewe, koncoku enggak. Dia merasa rendah diri. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda, seorang diri. Restitusi, murid tidak akan kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Terus kalau hukuman, anak-anak merasa tidak diharapkan dan sangat terlukai. Hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kalau restitusi dibuat oleh murid sendiri dengan dibimbing oleh guru, gurunya ada di situ. Kemudian kalau hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan, wis pokoknya salah kok oleh muridnya. Kalau konsekuensi itu membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kalau restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas. Nah, sebelumnya kita harus punya keyakinan kelas dulu ya. Kemudian membimbing kerajaan Tuhan berpikir restitusi murid kata anak. Nah, coba sekarang kalau ini termasuk apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Kalau saya buat konsekuensi dulu, ya, dulunya seperti itu. Iya. Jadi sebelum pelajaran dimulai pada waktu dulu itu tahun ajaran baru, itu saya sudah membuat konsekuensi seperti ini kan.
dan anak-anak pun juga memaklumi, dan alhamdulillah sekarang tidak ada yang terlambat. Pak Yusuf melakukan ini sebagai konsekuensi, artinya berarti sudah kesepakatan bersama Pak Nggih, sudah kesepakatan bersama dengan anak-anak. Lanjut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Apa ini? Dia mencoret meja tulis dan dia membersihkannya akhirnya. Itu berarti hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa ini? Hukuman, ya hukuman. Artinya ini murid dirugikan dan tidak nyambung ya. Dia nggak pakai masker, tapi hukumannya fisik, hukumannya push up. Tidak malah memperbaiki dirinya agar pakai masker. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Berarti apa ini? Konsekuensi. Oke. Lanjut, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Apa ini? Hukuman, ya. Nah, sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya sudah membuat keyakinan kelas? Belum. Oh, belum. Berbeda dengan kesepakatan, beda ya. Beda dengan kesepakatan kelas. Keyakinan ini beda lagi. Kalau keyakinan itu sifatnya positif. Coba kita lihat dulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa ini kira-kira? Karena supaya aman dan terlindungi. Aman, kata Bu Rasi, supaya aman. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada waktu pandemi itu? Agar terhindar dari penyakit kuman-kuman dan virus. Ya. Agar terhindar dari penyakit dan virus corona. Berarti alasan apa ini? Kesehatan. Berarti nilai kebajikannya adalah kesehatan. Terus yang ini tadi rasa aman, keselamatan. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, nilai ini menekankan pada keyakinan seseorang agar lebih memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Seperti maksudnya serangkaian peraturan itu kayak aturan sekolah yang anak-anak tuh nggak tahu prosesnya. Kenapa kok dia harus menaati ini? Kenapa kok harus ini? Kan bukan kesepakatan dengan mereka kan ya. Kalau keyakinan kelas ini dibuat oleh bersama-sama. Lanjut Bu Fati. Nah, coba kalau kembalikan barang ke tempatnya, keyakinannya apa ini kira-kira? Supaya rapi. Pak Yusuf supaya rapi. Kalau Bina? Supaya teratur. Put? Tertib dan nyaman. Kunis. Oke, kembalikan barang ke tempatnya. Artinya kalau di sini nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Anak itu ambil barang ya kembalikan ke tempatnya lagi. Artinya dia bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa ini berarti? Menghargai, iya betul. Menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Apa ini? Ya betul, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan kelas ini? Supaya tidak terjadi pembulian. Yang lain apa?
adalah rukun. Rukun. Ya, lanjut. Nah, ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan dengan anak-anak di kelas saya. Pertama, dulu saya itu sudah membuat kesepakatan kelas. Kelihatan apa enggak? Tidak kelihatan ya? Pertama, apa ini berarti? Kaget. Tidak kelihatan ternyata. Pokoknya yang ini tidak boleh datang terlambat. Maksimal 5 menit. Nah, kalau dia terlambatnya lebih dari 5 menit, dia punya konsekuensi. Anak-anak bersepakat yang datangnya lebih dari 5 menit dari jam yang ditentukan, piket. Konsekuensinya piket. Nah, kalau di kesepakatan kelas ini masih ada kalimat-kalimat negatif, masih ada kata tidak, masih ada kata tidak, terus dilarang, harus ini, harus itu. Nah, kalau di keyakinan kelas kita memakai kata-kata yang positif agar lebih bermakna. Nah, di sini prosesnya. Jadi pertama saya mengajak anak-anak untuk mereview kesepakatan kelas dulu. Nah, dari sini saya arahkan mereka untuk menemukan nilai-nilai kebijakan universal dari masing-masing kesepakatan kelas ini. Akhirnya dari situ anak-anak menuliskan dalam post-it kebijakan universal apa yang kamu yakini. Pada akhirnya begitu. Kebijakan universal apa yang kamu yakini, yang membuatmu merasa nyaman di kelas ini. Misalnya dia bisa menjawab rukun dengan teman Bu, terus disiplin, kemudian bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, ditempel bersama di sini, kemudian kita ambil jawaban anak-anak itu, dirangkum bersama. Nah, akhirnya terbentuklah keyakinan kelas 4C yang diyakini bersama-sama. Jadi di sini nanti ketika anak-anak membuat kesalahan, kan berarti semua anak-anak itu sudah yakin bahwa kalau tidak salah keyakinan kelasnya itu ada disiplin, rukun, menghargai orang lain, sopan santun, dan lain sebagainya. Nah, ketika anak membuat terjadi permasalahan, misalkan mendorong temannya, nah kita bisa melakukan restitusi. Kita menanyakan, kamu kan sudah membuat keyakinan bersama, keyakinan kelas apa yang kamu yakini? Loh, berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas, harusnya kamu bagaimana? Nah, seperti itu. Lanjut Bu Fatim. Nah, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Ya, ini masih ada hubungannya dengan tadi ya, bahwa setiap tindakan itu anak-anak itu untuk memenuhi kebutuhannya sebenarnya. Apa yang dilakukan anak-anak itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Pertama, kita lihat kasusnya dulu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Berita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal makan siang mereka karena dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa kira-kira? Apa yang Anda lakukan? Wabah. Mungkin ya kita tanya dulu apa alasannya, kamu kok sampai berani minta-minta kepada teman kamu ya, apakah kamu tidak diberi uang saku atau apa, bagaimana kondisi orang tuanya, ayah ibunya, jadi apa kerja. Jadi kita telusuri dulu sampai tahu, oh baru kita bisa menyimpulkan, oh berarti kondisi orang tua atau kondisi ekonominya seperti ini, makanya dampaknya anak ya Doni ini ya seperti ini. Makanya dan kita mungkin juga memberi pengertian kepada teman-temannya ya, mungkin bapak ibu guru ya mungkin bisa membantu sedikit ya. Tapi ada juga saya pernah mendengar di suatu sekolah itu
bahkan sampai temannya itu ya urunan lah istilahnya, bukan target, urunan. Ya coba, ini kan teman kalian kan seperti ini kondisinya gini, maka temannya tadi membantu ya supaya nggak sampai terjadi ya iya Doni seperti ini ya, seperti itu saya kira Bu. Kalau Pak Yusuf berarti dia berarti alasan Doni tadi karena apa? Karena memang lapar. Kekurangan. Oke, karena lapar atau kekurangan. Lanjut. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Pertama, bertahan hidup, berarti masuk kekurangan tadi ya, karena dia lapar, dia butuh untuk bertahan hidup. Jadi dia memaksa ngambil makanan temannya. Terus penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Nah, seluruh tindakan manusia itu pasti ada tujuannya, ada maksudnya, ada tujuannya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Berarti kalau dari alasan Pak Yusuf tadi, Doni itu ya melakukan itu karena kebutuhan dia. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lanjut. Nah, misalkan ini ya, Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, nanti itu identifikasi kebutuhan Bimo ya. Nah, Bimo ketika ditanya kenapa dia berlari, jawabannya seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru karena seru. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dimiliki Bimo dengan dia melakukan hal itu? Kenapa, Bu? Ya mungkin anaknya ingin kejar-kejaran, ingin bermain dengan gurunya, ingin dekat dengan gurunya. Ya, kesenangannya mencari apa? Cari perhatian. Karena ya ini karena ada tulisannya, ada kata seru, nah, berarti dia butuh kesenangan. Bosan dia di dalam kelas. Lanjut. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa ia benci pada Purani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya begini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Apa ya kira-kira? Siapa Pak Sulis? Kebebasan. Ya, pokoknya dia mengerjakan, entah itu dia menyanyi atau apa, nggak reken, yang penting dia senang, ya kebebasan. Kebebasan, ya betul. Karena dia ingin bebas ngerjano kalau nyanyi. Dia butuh kebebasan. Lanjut. Tessa dan Hana dipanggil. Oh, ini masuk di posisi kontrol ya. Nah, kita sebagai guru, posisi kontrol kita ada di mana? Ini langsung ke kasus saja. Tessa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Bu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tissa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tissa di sosial media. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu. Beberapa orang tua wali murid pun mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, oke, jika Anda seorang guru, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Nah, jadi
posisi kontrol guru dalam memecahkan masalah itu ada sebagai penghukum. Ya, kira-kira apa? Harus diapakan anak-anak ini kira-kira? Ini pengalaman saya. Ya, pengalaman saya. Ini juga pernah terjadi di sekolah sini juga. Pada waktu itu saya ngajar di kelas 5. Itu ada satu siswa yang ternyata ya hampir sama seperti ini, cuma ini kan di media sosial. Nah ini langsung, jadi istilahnya dibully atau diapakan, dan orang tuanya itu sampai laporan ke saya, dan saya tanya langsung, siapa saja, kamu gak usah takut, jadi nanti kalau ada apa, terjadi apa, nanti bilang saya langsung. Ternyata nama si A, si B, si C, oh gini, ya sudah kalau gitu. Saya sampaikan juga, saya panggil orang tuanya si A, si B, si C. Tadi saya sampaikan bahwa anaknya telah melakukan hal-hal seperti ini, membuat anaknya ibu ini tadi sampai istilahnya ya minder atau apa gitu. Terus berdasarkan kesepakatan kelas, saya kembali lagi ke kesepakatan kelas, karena sudah saya membuat kesepakatan seperti ini, kalau ada pembulian maka saya tidak menghukum berat, saya cuma menghukum menulis saja, tapi ya lembarannya lumayan, folio yang besar itu bolak-balik tanda tangan orang tua, dan alhamdulillah sudah tidak terjadi peristiwa pembulian seperti itu lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih atas ceritanya Pak Yusuf. Tapi dari cerita jenengan tadi, si pelakunya ini sebelumnya jenengan apakan dulu? Ditanya dulu jenengan ambil cerita dari si pelaku atau langsung ambil tindakan itu tadi? Ya cerita dulu dari yang korban kedua belah pihak saya kumpulkan jadi satu, gimana ya baru tahu oh ternyata memang anak tadi memang mengakui memang saya telah membuli teman ini tadi, seperti itu. Oke, berarti si anak itu tadi mengaku ya memang dia menyadari bahwa dia salah, kemudian dengan menentukan hukumannya ya. Oke. Ya, itu kontrolnya Pak Yusuf seperti itu. Kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang dimiliki. Nah, ya kan? Sama dia ibu dan bapak gurunya dalam penerapan disiplin positif dan supervisi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. Ini adalah kontrol yang bersifat proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenai diri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Brian Joseph dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. Posisi penghukum. Posisi pembuat merasa bersalah. Nah, nanti kita analisis Pak Yusuf tadi di posisi mana kira-kira? Posisi pemantau atau monitor. Dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Ayo siapa yang kayak gini? Masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ibu. Naren, kamu kenapa terawat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf Bu. Aduh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan patuh lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada lemah, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Maaf Ibu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, Kayak Pak Sulis kan? cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Ternyata kalau terlalu akrab itu tidak baik juga ya. Kita sukses atau berhasil. Namun, teori ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam Nah ini Pak Sulis ya Pak Sulis. istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Arya, soalnya Arya, tokoh utama. Atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah yang terakhir posisi manajer. Bisa ini asli. Bisa. Biasanya Bu Nisa sama Alul. Alul. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa saran saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana? Nah kalau ini gurunya hanya membimbing anak. Berarti dia anaknya sudah punya motivasi dari dalam sendiri. Dia bisa menemukan salahnya di apa tanpa gurunya ngomong kamu itu salah ya. Si anak sudah sadar sendiri. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai sekarang kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Nah anak ini menemukan sendiri solusinya. Baik Naren. Dari kesalahan dia bisa menemukan solusinya, bisa memecahkannya sendiri. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi Mana yang paling ideal kira-kira Bapak Ibu? menunjang motivasi intrinsik Manajemen bos. Jurusan manajemen. posisi ideal Iya, manajer bos. Manajer. positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Tidak mudah. Tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, Dengan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Salam dan bahagia. Tepuk tangan kita semua. Oke. Nah Bapak Ibu, sekarang kita perhatikan. Kita kan sudah tahu ya tadi berarti posisi kontrol ada 5. Ada penghubung, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ketika kita posisinya sebagai penghubung, biasanya guru itu akan menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau membuat rasa bersalah itu berceramah
menunjukkan kekecewaanmu yang mendalam. Kamu kok bisa kayak gitu sih, nak? Refleks. Memang benar tadi kata videonya ya, bahwa kita untuk sampai pada tahap jadi manajer itu perlu belajar yang lebih dan lebih lagi. Apalagi saya yang masih berapa tahun jadi gurunya, masih imut-imut. Jadi teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Akhirnya kalau menurut saya ya, kalau jadi teman itu akhirnya dia kurang apa ya namanya? Kurang menghargai, kurang mandiri, merasa guru-guru itu kayak konconya dewe kayak gitu. Kalau posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru bisa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Terus kalau sebagai teman, lakukan untuk ibu ya. Ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Kalau jadi pemantau, kita mengingatkan lagi, apa peraturannya? Kamu kok terlambat 20 menit? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Nah seperti itu. Kalau jadi manajer, kita menanyakan apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Kalau kamu yakininya, maukah kamu memperbaikinya? Seperti itu. Nah hasilnya, kalau kita posisinya sebagai penghukum, anak itu bisa memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Biasanya kalau misalnya dia jadi pelaku, dia akan menyalahkan korbannya. Lapa sih goro-goro arek iku lapor nang Pak Yusuf, aku dadi dihukum kayak gitu ya. Terus kalau sebagai pembuat bersalah, menyembunyikan, menyangkal, pembohong. Nah, kalau sebagai teman, akhirnya ketergantungan dengan gurunya. Hanya guru saja. Hanya satu, misalnya Pak Yusuf itu posisinya sebagai teman di kelasnya sendiri ya, di 6A, mengambil posisi sebagai teman. Nah, si anak kelas 6A ini kalau dengan guru lain berbeda nanti perlakuannya, tidak seperti dengan Pak Yusuf. Seperti itu, dia akan ketergantungan dengan Pak Yusuf saja. Pemantau menyesuaikan bila diawasi. Nek diawasi toh dia berbuat baik, tapi kalau nggak ada gurunya, nggak ada yang awasi, ya harus kembali lagi karena belum ada motivasi. Iya, dari diri, dari internal. Terus kalau manajer menguatkan watak atau karakter, ini yang kita harapkan. Lanjut Bu Kadin. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan siswa, sebaiknya kita tadi menjadi manajer ya Bapak Ibu, dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ketika menstabilkan identitas, kita bertanya dulu dengan anak-anak. Misalkan si anak ini salah karena dia mendorong temannya sampai temannya itu nangis. Nah, kita posisikan diri sebagai anak tersebut. Kita sebagai guru itu memposisikan diri bahwa kita sebagai si anak itu. Kita bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi si anak ini biar tidak rendah diri. Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa memperbaiki ini, misalnya seperti itu ya. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri dengan kamu mendorong temanmu? Apakah kamu menjadi orang yang baik? Nah, terus yang kedua, tahap selanjutnya validasi tindakan yang salah. Setelah kita identifikasi tadi, kemudian kita validasi. Kita tanyakan, tadi sudah ditanya kejadian seperti apa. Saya mendorong teman saya, Bu. Terus apa? Kenapa kok kamu melakukan itu? Seperti itu. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Maksudnya lebih buruk dari mendorong. Misalnya si anak ini mukul atau gimana sampai terjadi pertengkaran fisik seperti itu ya. Jadi dia hanya mendorong saja, cukup di situ, tidak lebih. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya si anak ini dia mendorong temannya karena tidak terima. Biasanya anak-anak itu ilo-iloan bapak itu ya Pak ya. Ilo-iloan bapak nggak terima, akhirnya konconya didorong. Nah,
kita apresiasi dulu. Oke, kamu tidak apa jenis? Tidak terima. Kamu tidak terima kalau ayahmu jadi bahan olok-olokan. Ya berarti kamu anak yang baik, termasuk anak yang baik ya. Dia menjaga nama baik keluarga. Oke, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, setelah kamu dorong temanmu tadi, kita kan sudah punya keyakinan kelas. Kira-kira dari keyakinan kelas itu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Seperti itu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nanti lama-lama dia akan bilang, idealnya kelas itu rukun, misalnya seperti itu. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di sini nanti dia akan akhirnya mengungkapkan solusi dari permasalahan yang dia lakukan tadi. Nah, ini segitiga restitusi yang pernah saya lakukan pertama dengan Chandreva. Kalau videonya itu hanya foto. Ini Chandreva dan ini Kalista. Kalau Chandreva itu masalahnya yaitu tadi karena ayahnya diolok-olok oleh Dimas, akhirnya Dimas didorong. Terus kemudian saya lakukan segitiga restitusi. Chandreva akhirnya, ya Bu, saya salah, saya tidak menghargai teman saya akan minta maaf dan akan perbaiki emosi saya seperti itu. Kalista ini karena dia dituduh oleh temannya, karena nilainya bagus, dia dituduh oleh temannya yang satu bangku bahwa dia mencontek. Temannya satu bangku itu Aurel, jadi dia dituduh Aurel kalau Kalista itu nyonteknya dia, makanya dia nilainya bagus seperti itu. Terus si Kalista ini marah-marah di depan seluruh kelas, marah-marahi Aurel. Akhirnya Aurel menangis. Nah ini tanggapan dari Chandreva setelah ya, setelah melakukan segitiga restitusi ternyata anak-anak itu merasa lebih baik. Walaupun dia salah, tapi dia masih merasa diterima, tidak jadi rendah diri. Bukan, ya aku salah, aku pokoknya aku bukan anak yang baik. Jangan sampai dia merasa seperti itu. Sebenarnya kalau memang dia salah, ya kita bangkitkan lagi, biar dia tahu jalan keluarnya kemana. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, akhirnya kita sampai pada ujung pertemuan kita hari ini, ujung tombak. Nah, kita lakukan refleksi dulu, oke? Setelah kita mempelajari disiplin positif tadi, marilah kita refleksikan diri bersama-sama. Ayo, biar tidak ngantuk, kita berdiri, semuanya bisa melingkar nggak ya di sini ya? Atau dari situ saja? Mari kita berjanji pada diri kita sendiri demi kebaikan anak-anak kita. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah kita belajar tentang disiplin positif ini tadi? Saya mulai dari diri saya sendiri. Setelah pertemuan hari ini, saya berjanji saya akan menjadi guru yang lebih baik untuk murid-murid saya, menjadi guru yang bisa membimbing mereka, menuntut mereka menjadi anak-anak yang baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, bisa melaksanakan segitiga restitusi dengan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Setelah ini saya ingin berjanji akan menjadi guru yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih sabar lagi untuk menghadapi anak-anak didik saya yang mungkin pasti setiap anak itu memiliki tingkahnya yang spesial. Untuk itu setelah adanya ini saya akan belajar
lebih memahami mereka, lebih menerapkan nilai-nilai yang baik yang bisa mereka lakukan untuk diri mereka dan untuk orang di sekitarnya. Setelah pertemuan ini, sebagai guru, saya juga berjanji untuk bisa lebih bertanggung jawab, mengontrol diri, mengatasi masalah sebagai manajer dan menjadikan anak-anak jauh lebih baik ke depannya. Bukan hanya pandai secara pengetahuan, tapi juga akhlakul karimah. Setelah saya dipelajari oleh Bu Ani, terima kasih ya Bu Ani, saya akan mendapatkan ilmu. Jadi anak-anak saya nanti saya jadikan anak yang rukun, kompak, kebersamaan, tidak bertengkar. Jadi karena menurut saya super sekali. Demikian, terima kasih Bu Ani. Setelah mengikuti kegiatan di seminasi pada siang hari ini, nantinya kedepannya mungkin saya akan lebih mendalami juga untuk mempelajari tentang keyakinan kelas saya. Saya akan membuat keyakinan kelas yang nantinya supaya anak-anak itu nantinya bisa mempunyai rasa tanggung jawab, rasa disiplin, menghormati dan menghargai, serta rukun yang muncul dari dirinya sendiri. Dan yang jelas nanti saya juga mungkin bisa belajar lebih mendalam lagi kepada Bapak Ibu guru penggerak SDN Sukor 2 ini, nanti gimana isi dari segitiga restitusi itu. Dan mudah-mudahan nanti kelas saya sendiri khususnya itu menjadi anak yang lebih baik, berguna bagi nusa bangsa serta agama. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Setelah saya mengikuti seminasi ini, saya akan berjanji akan lebih sabar, akan lebih bijaksana, akan menjadi manajer yang baik untuk anak-anak, supaya anak-anak bisa menjadi anak-anak yang berguna untuk keluarga, untuk sekolah, untuk bangsa dan negara. Terima kasih Bu Ina. Setelah mengikuti diseminasi ini, saya berjanji saya akan menjadi guru yang lebih baik, menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid saya, dan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh semua orang. Terima kasih Pak Sudi. Dalam pertemuan ini saya juga berjanji pada pertama pasti dirinya kreativitas dulu, kemudian selanjutnya memperbaiki diri supaya bisa membawa anak-anak itu lebih bertanggung jawab dan mandiri juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Nisa. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita dan bisa menjadikan kita sebagai guru yang lebih baik dan menjadi yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Amin. Semangat untuk berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.